Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Boleh lihat tangan-tangan yang bersuka cita pagi hari ini. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita ambil waktu 1-2 menit di hadapan Tuhan dan mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini kami masih boleh datang dan beribadah di hadirat Tuhan. Sungguh dengan kekuatan kami tidak mampu Tuhan, tapi kami percaya semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam tangan kasih Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Mari Tuhan ambil alih segala sesuatunya. Ampuni kami jikalau masih ada dosa pelanggaran kami. Kuduskan seluruh hidup kami, agar pagi hari ini kami boleh layak untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Untuk tempat ini Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kuduskan, sucikan Tuhan Yesus. Dan kami berdoa menolak setiap roh yang tidak berasal daripada Tuhan, yang mau mengganggu ibadah kami pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami kata mencurahkan kuasa oleh kuasa darah Yesus. Dan setiap kami beroleh kemenangan bersama dengan Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami siap melakukan ibadah kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang ku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan.
memungkinkan akhir-akhir ini. Sekalipun ada banyak hal yang membuat kami takut dan khawatir, tapi kami percaya bahwa dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru, bahwa dalam hadirat Tuhan ada pengharapan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Mari angkat tanganmu dengan penuh iman percaya kehadiran Tuhan pagi hari ini, dan katakan bahwa bersamamu Bapa kami dapat melalui segala sesuatunya. Bersamamu Bapa kami kuat, kami mampu, karena ada Yesus bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, ku lewati semua perkenanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang berindah, amin, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah hatiku. Ini kami pagi hari Tuhan bersamamu Bapa, amin. Ku lewati semua. Ayo karena perjuangan Tuhan Yesus, itu yang membuat kami teguhkan hatiku. Kau yang berpijak amin, amin. Memberi pertolongan, Saudara percaya bahwa Tuhan kita dahsyat, amin. Kasih tahu samping kiri kanan, katakan Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Berkuasa di bumi surga yang bertahta dalam kemuliaan-Mu. Dialah Tuhan Allah kita kuasa. Bersama Tuhan dan diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kemanakah kami mencari?
Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Karena kami tahu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memegang kendali hidup kami, memegang kendali dunia ini. Kami percaya Tuhan, hidup manusia Tuhan berdaulat di atasnya. Sebab itu Tuhan, kalau kami mengadakan ibadah di sini Tuhan, kami membutuhkan Tuhan. Kami membutuhkan pesan Tuhan. Kami membutuhkan uluran tangan Tuhan menjamah kami supaya kami tetap kuat dan kami tetap beriman bahwa Allah tetap bersama. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau diintimidasi dengan perkara-perkara yang terjadi sekarang ini, tapi kami fokus kepada Kristus. Karena Kristuslah sumber jawaban hidup kami. Terima kasih pada hari ini kami akan merindukan pesan Tuhan. Sebelumnya Tuhan, hamba memohon kuasa Tuhan memberkati kami, mempersiapkan hidup kami, agar apa yang kami dengar boleh menguatkan hidup kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Saya ingin percaya semua tetap bersukacita di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Karena kita yakin dan percaya kita bisa beribadah, kita bisa ada di tempat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Yang setuju katakan, berikan sekali lagi kemuliaan yang mulia buat Tuhan. Baik, puji nama Tuhan. Hari ini kita belajar firman Tuhan dengan satu tema, menghadapi dilema hidup. Sekali lagi, tema firman Tuhan hari ini adalah dilema hidup. Saudaraku yang disayang Tuhan, apa itu dilema? Ya, apa itu dilema, saudaraku? Dilema itu adalah sesuatu ya ketika kita menghadapi daripada situasi yang sulit. Sekali lagi, dilema itu adalah merupakan sesuatu yang sulit atau situasi yang sulit yang membuat kita harus menentukan satu pilihan. Antara dua pilihan itu kita harus menentukan untuk kita bisa bertindak. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus, atau perasaan yang serba salah, ya, yang serba tidak enak, pas di dalam kita menentukan untuk dalam satu tindakan. Perasaan atau satu keadaan di mana kita tidak enak pas kita mau bertindak, jadinya kita pusing, jadinya kita bagaimana? Tidak bisa menentukan, dan kadang-kadang kita bisa dalam. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, memiliki persoalan yang merupakan dilema hidup senantiasa itu merupakan hal yang nyata, apalagi saat-saat sekarang ini. Kita tidak bisa menghindar, dan itu kita harus hadapi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, lebih jelas kita buka dalam kitab Yesaya 41 ayat 10. Ayat ini sudah tidak asing bagi saya dengan saudara. Yesaya 41 ayat 10, ayat ini tidak asing. Namun kalau kita baca secara baik-baik, setiap kali kita baca firman Tuhan, walaupun sudah kita tahu, tetapi ada makna, ada rahasia, ada kekuatan yang baru yang selalu memberikan bagi saya dan saudara. Ayo kita baca bersama-sama, karena cuma satu ayat, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Cepat yang baca, 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Iya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat ayat ini bukan hanya sekedar memenangkan dan kita hafal, lalu kemudian kita boleh klaim. Tidak salah kalau kita klaim untuk menjadi rema dalam hidup kita. Tetapi kalau kita perhatikan, ayat ini sesungguhnya datang kepada bangsa Israel. Mengapa mereka? Karena saat itu mereka ada dalam satu pembuangan dan dalam keadaan yang situasi yang sulit, dalam keadaan yang bagaimana mereka. Nah, saudaraku, oleh sebab itu di dalam kebimbangan, di dalam keadaan yang sukar, ayat ini datang menghibur kepada mereka. Ayat ini datang kepada mereka. Ayat itu datang senantiasa menguatkan mereka. Sebab itu, zaman itu kita tahu keadaan yang sulit. Dan sekarang pun juga kita ada di zaman yang sulit. Kita dalam keadaan yang sulit. Kita sepertinya bagaimana untuk bertindak sesuatu. Dibilang tidak boleh keluar. Kita punya kebutuhan.
Kita tidak boleh bergerak. Kita punya sesuatu untuk memerlukan sebagai memenuhi kebutuhan kita. Seperti saya dikatakan tidak boleh keluar. Sementara kita juga harus membeli, misalnya pergi di Indomaret, Alfamart. Saya juga harus keluar pergi ibadah. Sementara itu bertentangan dengan orang. Dalam keadaan itu sepertinya saya juga sulit menentukan pilihan. Makanya saya dapat terima ini. Akhirnya saya harus pause. Hari itu saya tahu bahwa orang tidak ketakutan dengan keadaan kalau kita mau keluar berjumpa dengan mereka. Saya harus pause. Ya, oleh sebab itu saudara, ketika saya belajar mempelajari keadaan ini, firman Tuhan ini datang kepada kita. Dan itu datang kepada saya terlebih dahulu. Sebab itu kita akan belajar bagaimana menghadapi dilema kehidupan. Yang pertama, di ayat 10 bagian A berkata begini, janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Yang pertama, saudaraku yang setuhan, bagaimana menghadapi dilema hidup. Percaya Allah ada untuk menyertai. Kita baru-baru merayakan Natal kemarin, ya bulan Desember, ini kita baru Januari. Di hari ke-10 2021, berarti baru 10 hari kita tinggalkan Natal. Nah, saudaraku yang setuhan, Yesus lahir untuk hadir dalam dunia. Yesus datang ke dalam dunia. Itu berarti memberikan pengertian bahwa bagaimana keadaan yang sulit ini, bagaimana situasi yang sulit ini, menghadapi dilema yang terkadang membuat kita galau, menjadikan kita bingung. Satu hal, firman Tuhan datang kepada saya dengan saudara, percaya Allah ada untuk menyertai. Katakan bersama, Allah ada untuk menyertai. Coba buka Yesaya 43 ayat 5a. Yesaya 43 ayat 5a. Mari kita baca. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Sampai di sana. Bagian A saja. Janganlah takut sebab kita ganti sebab Tuhan menyertai kita. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab Tuhan menyertai kita semua. Amin. Jadi firman Tuhan datang bahwa menghibur bagi saya dan saudara dalam keadaan yang sulit ini, dalam keadaan yang tidak menentu ini. Alkitab berkata, percaya Allah ada untuk menyertai di mana saudara berada. Setuju katakan? Kemuliaan bagi Tuhan. Satu ayat lagi, Mazmur 91 ayat 15. Mazmur 91 ayat 15. 1, 2, 3. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Amin. Dia katakan bahwa aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Nah, saudaraku yang Tuhan, saya banyak berbincang orang bahwa apapun yang terjadi, kita harus pastikan dirimu bahwa kita punya tempat sudah Tuhan siapkan di sana. Amin. Kalau dunia ini bagaimana dan bagaimana, saudara harus mempersiapkan diri. Pastikan bahwa saudara harus sudah siap untuk dengan keadaan bagaimana. Lalu kemudian percaya Allah menyertai dan kita tahu tempat kita ada di surga sana. Amin. Karena dunia ini kita tidak tahu. Di hari ke-9 ternyata kita dikejutkan dengan pesawat Sriwijaya yang jatuh, ya. Dan ada banyak juga di sana yang meninggal. Ya, ada 40, 10 anak-anak dan 30. Salah satu orang pilot itu adalah Manado, Mamahi. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi. Saya pun juga tidak tahu. Ada banyak hamba Tuhan yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Kita tidak usah menghakimi mereka berdosa dan sebagainya. Itu cara Tuhan. Hari-hari ini saya hanya berkata, Tuhan, apa yang Tuhan mau kendaki, saya berbuat. Karena keadaanmu juga sekarang saya tidak tahu. Tetapi satu hal yang saya tahu, Allah ada di dunia ini untuk datang. Bukan hanya menebus dosa saya, tapi percaya Allah menyertai dalam kondisi dan situasi yang sulit. Amin. Sekali lagi kemuliaan yang mulia buat Tuhan Yesus. Lalu pun yang kedua,
di bagian A, saudaraku, dia berkata begini. Kita kembali dalam Yesaya 41 bagian B, dia berkata begini. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Dia berkata bahwa Tuhan berkata, aku akan meneguhkan kamu, bahkan menolong kamu sekalian. Nah, saudaraku, yang kedua, percaya Allah ada untuk menolong bagi saya, bagi saudara. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktu hari Senin lalu, saya mencari sesuatu tempat tidur. Lalu saya harus begini. Dari jam 7 saya keluar, 7 pagi. Lalu kemudian saya berusaha sedemikian rupa. Jam 12 kalau salah sudah selesai. Saudara Resa juga ada di sana. Akhirnya saudara, saya kecapean. Lalu malam saya tidur. Saya bilang, Tuhan, saya tahu Tuhan bersama saya. Tapi satu hal, nyatakan kuasa-Mu. Saya adalah orang yang terbatas dan saya juga hidup begitu saja berjalan dengan ini. Semua keperluan, kebutuhan Allah harus cukupkan. Dan saudaraku yang Tuhan, akhirnya Tuhan nyatakan. Dia bukan hanya menolong bahwa bagaimana dan bagaimana di dalam perasaan saya, tetapi Tuhan buktikan. Waktu saya membeli barang-barang, Tuhan nyatakan. Saudaraku yang Tuhan, waktu tanggal 1 saya ada di rumahnya Pak Gembala bicara. Tiba-tiba ada teman saya yang dari Jakarta. Salam, selamat tahun baru. Dan dia berkata begini, Sister, ada berkat tahun baru. Akhirnya saya bilang, oh iya, puji Tuhan. Dia tanya, kirim nomor rekening. Saudara itu dari Tuhan, saya bilang, Tuhan, yang benaran ini, iya. Saudara tahu kalau saya bilang, karena dia terkenal di YouTube. Akhirnya saudara, saya kirim mau, saya kirim. Dia kirim 1 juta. Luar biasa. Jadi saya percaya bahwa ketika saya dalam keadaan yang bagaimana, Allah mencukupinya, Allah menolong. Sebab itu saya berkata, yang kedua, bagaimana menghadapi dilema kehidupan. Percaya Allah ada untuk menolong. Amin. Lalu kemudian saya sakit mah. Saya pergi periksa di penyakit dokter dalam. Yang pertama saya sudah periksa gula yang bisa dilihat dari sekarang sampai ke 3 bulan depan, apakah gula itu berbahaya atau tidak. Saudaraku, dikasih Tuhan, saya periksa, puji Tuhan baik. Dan akhirnya waktu saya periksa juga penyakit dalam, gimana masalah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu obatnya mahal sekali, tinggal 100.000 1 juta. Saya bilang ada mesin itu, dia bilang tidak ada. Dia bilang kalau tidak setengah saya dulu, oke. Dan beberapa kali saya mengeluarkan dia, tetapi Allah cukupkan. Allah menolong. Allah ada untuk menyertai, Allah ada untuk menolong. Jadi jangan takut. Sebab itu tadi di dalam Yesaya 43 ayat 5 dia berkata jangan takut. Bahkan di Yesaya 41 ayat 10 jangan takut. Saya hidup sendiri. Terkadang itu tidak mengenakan. Makanya saya berkata bahwa itu merupakan satu dilema kehidupan. Tetapi saya percaya bahwa Allah ada untuk menolong. Bukan hanya menolong bangsa Israel, bukan hanya menolong orang-orang lain, tetapi hari ini juga dia pasti akan menolong saudara dalam kondisi apapun juga. Amin. Tepuk tangan sekali lagi yang mulia Tuhan. Yesaya 41 ini ayat yang ke-13, mari kita baca bersama-sama. Ayat 13 Yesaya 41, 1, 2, 3. Sebab jangan takut, Tuhan menolong kita. Penegasan ayat ini bukan hanya ditegaskan kepada bangsa Israel atau kepada orang-orang lain tertentu, tetapi bagi setiap orang. Dan khususnya hari ini, kalau Tuhan izinkan untuk kita dengarkan firman Tuhan ini, saudara, berarti ini juga
harus menjadi kekuatan bagi saya dan saudara, bahwa Allah ada untuk menolong saudara dengan saya. Amin. Sekali lagi kemuliaan buat Tuhan. Yes. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Kristus, kalau kita pikir-pikir sepanjang 2020, ya mulai daripada bulan Maret kita tidak enak, beraktivitas kita tidak enak, mungkin ada yang tidak susah dan lain sebagainya. Tetapi kalau saya menghadapi orang-orang yang sering pakai telepon atau pakai WA, aduh tidak enak lah, ini kita mau begini susah-susah, harus pakai masker dan lain sebagainya. Dan saya berkata bahwa tidak perlu kita bagaimana, tetapi ada langkah bagusnya kita mengucap syukur saja. Ya, kita mengucap syukur karena keadaan ini tidak bisa merubah ketika kita berkata, bagaimana nih? Tidak ada. Bagusnya kita worship, kita tenggelam bersama Tuhan di dalam pujian, kita boleh tenggelam dalam penyembahan, kita boleh senantiasa intim Tuhan, membaca kepada firman Tuhan. Saya pesan bahwa kita semua, entah kapan, apakah pagi kau worship, entah malam, entah waktu yang posisikan untuk tersedia, jangan lupa, kalau boleh dalam satu hari itu membaca satu pasal atau 2 pasal, 3 pasal. Jangan lewatkan baca firman Tuhan, jangan lewatkan. Dan kau menyembah bukan hanya sekadar Tuhan terima kasih, Tuhan hari ini saya diberkati, Tuhan hari ini saya ada semua, tidak. Tetapi menyembah karena benar-benar kita ini adalah penyembah yang benar, penyembah yang membutuhkan Tuhan, penyembah karena kita ciptaan Tuhan, penyembah karena kita segambar dan serupa Kristus. Amin. Jadi bukan hanya sekedar karena khusus ditolong dari malam sampai pagi, tapi hari-hari ini membuktikan bahwa saudara membutuhkan Tuhan, membuktikan saudara bahwa adalah Tuhan yang menciptakan saudara. Kita harus kembali serupa dan segambar Dia. Amin. Yang ketiga, saudara, Yesaya 41 ayat 10. Bagian terakhir, Dia berkata, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Huruf besar berarti tangan Tuhan. Yang ketiga, percaya Allah berjanji untuk memegang tangan saudara dengan saya. Dia yang pegang tangan kita. Orang bilang pegang tangan kita, ya. Jadi Allah berjanji untuk memegang tangan kita. Kalau Allah memegang, berjanji berarti Dia tidak akan lepaskan. Caranya bagaimana tidak lepaskan? Kau juga jangan lepaskan Dia. Caranya bagaimana? Intim, hidup intim dengan Tuhan. Keintiman kita bukan hanya karena kita ditolong Tuhan, tidak. Dalam keadaan yang tidak ditolong, dalam keadaan yang sulit, sakit pun dan bagaimana, kau harus pegang tangan Tuhan. Yesus, ya, pegang erat tanganku. Ya, jadi jangan kita mengabaikan dengan hal ini. Firman Tuhan Yesaya 41 ayat 10 berkumandang kepada kita sekian lama dan hari ini juga dikumandangkan, disuarakan, dipesankan bagi saya dan saudara. Mengapa? Karena hari-hari ini situasi itu relevansi dengan apa yang kita hadapi. Dan Allah berkata, percaya, Allah berjanji untuk memegang tangan saya dengan saudara. Amin. Segala apa yang kita hadapi, percaya di dalam kendali Tuhan. Oleh sebab itu saya mau berkata, konklusi daripada firman Tuhan ini, ketika kita tahu Allah ada untuk menyertai, ketika kita tahu percaya Allah ada untuk menolong, ketika kita tahu percaya Allah berjanji untuk pegang tangan kita, dan Dia berkata di sini bahwa Dia di ayat terakhir, kalimat terakhir berkata bahwa Dia memberikan kemenangan. Kemenangan bukan berarti kita tidak lewati fase-fase masa sulit. Kemenangan bukan berarti tidak ada kesukaran. Kemenangan bukan berarti kita tidak di dalam keadaan yang bingung atau galau atau dalam kesusahan. Tidak. Kemenangan juga kita raih, tetapi di dalam masa pencapaian kemenangan itu ada beberapa hal yang terkadang kita tidak bisa memahaminya. Tapi satu hal, kalau bangsa Israel bisa menang di dalam terlumut dalam segala hal yang kesulitan mereka, kita pun juga demikian. Ingat Yusuf,
Di dalam Kejadian 39 dan seterusnya berkata Allah menyertai dia. Penyertaan kata di situ menyertai dia, tetapi ternyata masa sulit dia hadapi. Dia dibuang dalam sumur. Siapa yang buang? Bukan orang lain, bukan orang jahat, tetapi seseorang kandungnya. Terus yang jual siapa? Orang-orang juga yang baik. Lalu kemudian berada di rumah Potifar. Allah menyertai dia, tetapi ternyata dari kesukaran di sana dia difitnah. Karena kesukaran yang dihadapi, dia harus masuk penjara. Jadi kemenangan yang dia raih menjadi orang nomor 2 di Mesir. Ya, di Mesir bukan berarti tidak ada fase-fase masa suka dan sulit. Oleh sebab itu pegang ayat ini bahwa dikatakan memegang tangan kita untuk membawa kemenangan. Kemenangan berbicara bukan mulus-mulus semua, bukan baik-baik semua, bukan indah-indah semua, bukan seperti apa yang kita pikir. Tidak semuanya seperti itu. Tapi ingat, kemenangan juga berbicara ketika kita melewati banyak fase kesulitan. Ketika saudara melewati beban yang berat, ketika saudara melewati sesuatu yang tidak mungkin, tapi itu saudara bisa lewati, itu membawa kemenangan, itu berbicara kemenangan. Sebab itu jangan takut. Saudara punya orang tua, saudara punya suami, saudara punya anak, saudara punya tetangga. Saya hidup sendiri, tetapi ketika saya mengaminkan firman Tuhan ini, saya masih bisa berdiri sampai hari ini. Itu semua karena penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa. Saya terjauh dari keluarga-keluarga. Mereka menelpon, mereka mengatakan kau kuat, kau harus begini. Saya bilang terima kasih dan terima kasih. Ada satu hamba Tuhan kemarin bersaksi. Dia berkata bahwa waktu awal-awal pandemi ini dia kena terserang COVID. Dan waktu diserang COVID, dia harus dijemput di rumahnya. Lalu kemudian harus disopir di Tanah Toraja itu terjadi. Dan di media jadi kelihatan kepada banyak orang. Lalu kemudian orang-orang di sekitar situ, orang banyak menyaksikan. Dia bilang, bisakah saya sendiri pergi ke rumah sakit? Protokol kesehatan dia bilang, tidak Pak, kami harus jemput Bapak. Dan harus dimediakan. Dia bilang, aduh bagaimana saya pegang jemaat, saya punya keluarga, saya juga punya orang-orang yang terdekat dengan saya. Tetapi dan juga waktu dia dibawa ke rumah sakit, dia bilang di rumah sakit itu, di ruangan itu cuma dia sendiri. Tetapi waktu dia selama 10 hari misalnya, dia di situ. Disitulah dia berkata, saya tidak mampu, saya tidak sanggup, tapi saya percaya Allah ada untuk menolong. Dan dia juga disupport dengan orang-orang yang terdekat dengan dia. Akhirnya dia bisa keluar. Dan hari ini saya mau berkata bahwa Yesaya 41, Yesaya ini merupakan nabi besar. Ayat 10 dia berkata, jangan takut, karena Allah ada untuk menyertai. Amin. Allah ada untuk menolong. Allah berjanji untuk memegang hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Saya mengundang para pelayan Tuhan. Setelah saudara sudah berdoa, mari kita berdiri. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat saat ini. Haleluya. Kita akan menyanyikan pujian Tuhan selalu menolong. Selalu berganti
seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyangkaku dan peliharaku. Mari kita sembah Tuhan beberapa menit. Haleluya, 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 haleluya. Glorify You. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita ada di masa yang sulit, dan itu sudah dikumandangkan, sudah disampaikan bagi kita. 2 Timotius 3 bahwa masa sukar akan datang, dan sekarang mungkin kita belum terlalu mengalami masa sukar itu, tapi kesulitan sudah terjadi, sehingga itu menjadi satu dilema kehidupan. Firman Tuhan datang kepada kita. Allah ada untuk menyertai, Allah ada untuk menolong, Allah ada untuk memegang kehidupan kita. Tanganmu Dia dipegang. Sepertinya kita tidak mampu berjalan, tapi bersama Tuhan kita pasti akan cakap yang sulit. Sebab itu pesan Tuhan hari ini, jangan takut. Jalani hidup ini dan pegang janji-janji Tuhan, dan hidup di dalam perintah-perintah Tuhan, melakukan keluar firman Tuhan. Tuhan Yesus, hamba berhenti berbicara. Terbatas, banyak kekurangan. Selebihnya Tuhan, Kau yang berbicara bagi kehidupan kami. Berikan kami iman yang teguh. Berikan kami hati yang tetap percaya kepada Kristus. Dalam keadaan yang sukar, dalam keadaan yang penuh kebingungan, kami tetap percaya Allah ada menyertai hidup kami. Sepanjang kami ada di dalam dunia ini, sepanjang Tuhan izinkan kami ada dalam dunia ini, biarlah Tuhan mampukan kami dan berkati keuangan kami, berkati rumah tangga kami, berkati kesehatan kami, berkati masa depan kami, dan berkati anak-anak kami. Terima kasih Bapak. Berkatilah jemaat GBI Anugerah di tempat ini yang masih bisa beribadah, yang masih bisa berjumpa satu sama lain. Kami akan percaya hadirat Allah terus memenuhi hidup kami, sehingga hadirat Allah boleh membawa kami bukan hanya berjumpa dengan Tuhan lewat wadah ini, tetapi dalam setiap keseharian kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tanamkan meteraikan pesan-Mu ini dalam kehidupan kami, bahwa kami tidak boleh takut, karena Allah ada untuk tetap menolong hidup kami. Allah ada untuk memegang, dan Dia sudah berjanji bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam berkat nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali jemaat yang diberkati Tuhan. Saya percaya setiap kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, dan saatnya kita akan berikan korban syukur kita. Mari persiapkan persembahan Bapak Ibu Saudara, kita naikkan satu pujian. Selamanya
Terima kasih juga untuk pelayanan hambanya Ibu Pendeta Lince Masih pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Kita akan berjumpa kembali di minggu depan dalam ibadah raya Gembira Anugerah tanggal 17 hari Minggu jam 10 sampai jam 11.30 dan kita akan dilayani oleh Evangelis Meske. Dan kemudian untuk ibadah sekolah minggu, setiap minggunya akan ada ibadah sekolah minggu tetapi lewat online. Jadi lewat Zoom jam 4 sore, hari Minggu jam 4 sore. Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak boleh bergabung dalam ibadah sekolah minggu lewat Zoom. Puji Tuhan, itu saja pengumuman Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan berhubung masih ada waktu Bapak Ibu Saudara, kita juga sudah lama tidak worship night dan belum ada ya jemaat Tuhan yang kesaksian sepanjang tahun 2020. Mungkin ada yang mau bersaksi, saya berikan waktu untuk boleh maju ke depan dan bersaksi untuk kebaikan Tuhan. Mungkin ada yang mau? Ada yang mau menyaksikan kebaikan? Gak usah lama saudara, biar 1-2 menit menyaksikan kebaikan Tuhan sepanjang tahun 2020. Ya, kami persilakan Ibu Yanti. Tunggu ini. Tidak itu. Ya, Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. Tentunya ini tidak luput karena pertolongan Tuhan dan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Tentunya kalau kita mau menceritakan kebaikan Tuhan, tentu tidak akan habis-habisnya. Ya. Kebaikan Tuhan tidak berbicara hanya tentang berkat. Berbicara kebaikan Tuhan tidak hanya berbicara tentang kesehatan dan sebagainya. Tetapi kita bisa lewati hari ini itu semua karena kebaikan Tuhan. Ya. Dan saya bersyukur dan berterima kasih. Ya, seperti Jiwa bilang tadi, kita memang lama tidak mengadakan kesaksian ya, ibadah worship night ya. Tentu bukan cuma saya, tapi saya pikir Bapak Ibu juga mempunyai banyak sekali kesaksian tentang perjalanan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ya, mengingat awal-awal corona, tentu seperti yang dihotbahkan Bu Lince, kita semua pasti mengalami masalah, kita mengalami dilema yang berat di dalam setiap kehidupan kita. Mana yang harus kita ikuti, peraturan pemerintah atau memenuhi kebutuhan hidup kita. Tentu memang semua kita lewati, bukan cuma Bapak Ibu. Semua kita pasti merasakan masalah dalam kehidupan kita. Tetapi saya percaya firman Tuhan tadi sudah menguatkan kita untuk kita terus memegang janji Tuhan, untuk kita terus berjalan di dalam Tuhan, dan kita percaya bahwa janji Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, pertama-tama saya bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan saya. Jujur kalau saya mau bersaksi kebaikan Tuhan, saya rasanya tidak bisa berkata-kata karena kebaikan Tuhan itu tidak bisa saya sampaikan dengan kata-kata, tapi melalui hari ini saya mau katakan bahwa Tuhan itu sangat luar biasa, ya. Terutama mungkin saya mau bersaksi tentang kehamilan saya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu bagaimana perjalanan hidup saya sebelum saya menikah dan sebelum saya menikah. Saya pernah dioperasi, yaitu tentang kista ya. Jadi kista itu menempel di indung telur saya. Jadi kalau perempuan itu ada 2 indung telur dan satunya itu ditempel sama kista, dan itu harus diangkat, dan saya terpaksa harus memutuskan operasi. Jadi waktu saya konsultasi sama dokter kalau seandainya saya menikah, apakah saya bisa punya anak? Tentu keinginan kita ketika berumah tangga, kehadiran seorang anak itu sangat didambakan. Dokter bilang bisa, ya. Tetapi walaupun dokter mengatakan bisa, tetapi kita sebagai manusia kadang masih ada keraguan, masih ada ketakutan.
Jadi ketika saya menikah dengan suami saya, yang puji Tuhan dia mau menerima saya apa adanya, saya bertanya, bagaimana seandainya kalau saya tidak bisa memberikan anak? Dia katakan, bukan itu tujuan kita untuk menikah. Tujuan kita menikah adalah membangun rumah tangga, dan kalau Tuhan kasih, itu adalah anugerah Tuhan. Itu adalah kuasanya Tuhan, bukan tujuannya kita. Dan puji Tuhan selama 6 bulan pernikahan, 1 minggu setelah menikah suami saya pergi, dan beberapa bulan kemudian dia pulang, dan saya selalu Bapak Ibu, saya selalu berdoa begini. Kebetulan saya karena suami saya itu anak laki satu-satunya. Jadi biasanya kalau orang menantu itu harus marganya ke laki-laki. Jadi itu jadi pergumulan saya secara pribadi, Tuhan. Bagaimana kalau suami saya, kalau adiknya menikah pasti ikut marga suaminya. Jadi otomatis kalau suami saya tidak mempunyai keturunan, pasti marganya itu tidak ada lagi begitu. Jadi kadang ya namanya manusia kadang ditanya-tanya juga sama keluarga dan sebagainya. Tetapi saya selalu berdoa. Yang saya lakukan adalah setiap pagi itu saya selalu bilang bahwa saya itu mempunyai anak. Itu saya selalu berkomunikasi dan seolah-olah dia ada gitu. Dan saya percaya iman itu memang nyata gitu. Jadi saya selalu berkomunikasi, saya pegang perut saya sampai suami saya ketahui, kenapa kamu begitu? Tidak, saya percaya bahwa Tuhan sudah titipkan. Saya percaya bahwa dia sudah ada gitu. Jadi, dan itu saya selalu lakukan setiap pagi gitu setelah saya berdoa, dan saya ngomong begitu sama diri saya sendiri sampai saya memegang perut saya. Dan akhirnya, puji Tuhan, saya mengalami kayak sakit, demam seperti biasa. Kayaknya saya hamil sampai tidak gitu, mungkin capek. Tetapi saya selalu percaya dengan apa yang saya katakan bahwa saya hamil, saya bisa mempunyai anak. Tuhan pasti percayakan. Bahkan di doa saya itu saya selalu bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan mempercayakan saya sebagai orang tua, Tuhan tolong kasih. Kalau tidak ya tidak masalah. Tapi setelah saya berdoa dan puji Tuhan mengabulkan itu, dan puji Tuhan sekarang usia kehamilan saya menjalani 6 bulan. Dan walaupun tahun-tahun 2020 itu saya yakin dan percaya seperti saya bilang, bukan cuma saya sekeluarga yang mengalami kesulitan, Bapak Ibu juga pasti mengalami kesulitan, tetapi tahun 2020 kita bisa lewati, dan sekarang tahun 2021 itu semua karena Tuhan. Jujur, kami banyak juga mengalami pergumulan, bukan hanya dalam rumah tangga, bukan hanya dengan keluarga, tetapi dari keluarga saya, dari keluarga suami. Bukan hal yang mudah, tapi saya bersyukur saya bisa lewati, saya bisa memasuki tahun ini dengan penuh sukacita. Dan saya juga bersyukur kemarin saya bisa pulang kampung, dan saya bisa bertemu dengan keluarga saya, orang tua saya, walaupun mereka dalam keadaan kurang sehat, ya namanya orang tua yang sering sakit-sakitan, tapi saya bersyukur bahwa Tuhan mampu menolong saya, dan saya boleh kembali hari Rabu kemarin, walaupun kepulangan saya itu ya namanya pulang, kalau kita naik pesawat pasti banyak sekali tes-tesnya, mau pulang mau ke sini semuanya banyak sekali kendala-kendala, tapi puji Tuhan, Tuhan selalu melancarkan perjalanan saya. Walaupun saya hamil, saya terus diberikan Tuhan kekuatan, bahkan tidak ada mengalami apapun, ya semua boleh tiba dengan selamat, dengan tidak kekurangan apapun. Yang jadi itu yang mau saya saksikan. Seperti yang saya mau bilang tadi, mungkin kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita ke depan, tetapi kalau kita bersama Tuhan, saya yakin kita bisa lewati. Mari kita terus seperti yang Ibu Ningci bilang tadi, berjalan bersama Tuhan, berpegang teguh kepada janji Tuhan, dan selalu mengandalkan Tuhan. Sekalipun itu mustahil bagi manusia, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Asli. Oh, asli. Ya, silakan yang mau bersaksi lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Ya, masih ada waktu, Bapak Ibu Saudara. Mungkin masih ada yang masih mau. Masih baru pulang kampung. Masih ada. Oh, Ibu Meske, mari Bu. Oh, Silakan Bu. Sudah lama kita tidak bersaksi. Jadi silakan, masih ada waktu. Ya dong, puji Tuhan. Saya mau sampaikan bahwa tahun 2020 merupakan tahun yang sangat kritis bagi saya. Kenapa sangat kritis? Saya mengalami sakit yang begitu lama, 7 bulan saudara. Jadi tidak bisa bergerak di tempat tidur, sampai berat badannya turun sampai 35 kilo. Jadi saudara yang dikasih, tapi saya selalu percaya saya punya Tuhan yang dahsyat. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala dan jemaat sekalian yang sangat memperhatikan saya. Juga Ibu Lince yang tidak berhenti mendoakan saya, terima kasih. Ibu Lince dan teman-temannya sering datang di rumah, tetapi waktu ada COVID mereka tidak bisa datang lagi. Tapi saya percaya selalu mendoakan saya dari jauh. Dan saudara, waktu saya sakit itu saya sampai saya sampai merasa kecewa. Saya sampaikan sama Tuhan, saya berdoa, saya bilang Tuhan, kenapa saya mendoakan orang? Karena kebetulan saya bekerja pernah membawa program radio, program mendoakan orang di dalam berbagi kasih. Saya membawa banyak yang saya doakan dan mereka meminta terima kasih. Saya sembuh Mbak, terima kasih Mbak. Saya untuk doanya. Jadi saya protes sama Tuhan. Saya ingat Musa pernah protes sama Tuhan. Jadi saya protes, Tuhan kenapa ini saya ingin mendoakan orang sakit sembuh dan saya jadi seperti ini. Kemudian saya bilang sama anak saya bilang, nak, mama tidak mampu lagi, mama tidak kuat. Jadi minta maaf nih kalau ada mama punya salah sama kalian. Dia katakan sama saya, ini mama kenapa bicara begitu? Dia bilang, mama tidak bagus bicara begitu. Kalau mama bicara sama orang kasih semangat, lalu mama bicara begitu sama saya. Anak saya dari Jakarta bilang begitu. Mama tidak percaya sama Tuhan. Wah, saya seperti ditampar, saudara. Jadi saya langsung mengadu maaf, minta maaf. Karena memang tidak bisa, saudara. Dalam satu hari saya bisa muntah, itu minta maaf. Saya bisa muntah sampai 6 kali. Bagaimana makanan mau tinggal di dalam kalau saya muntah? Karena kalau saya bangun kan ada di sini kantong plastik makanan saya. Jadi kalau saya pernah saya muntah di piring makan tuh. Jadi saya sedia memang kantong plastik di piring di sebelah saya. Jadi ketika saya mau muntah saya langsung ambil kantong plastiknya supaya makanan jadi tunggu sedikit lagi baru saya makan lagi. Jadi puji Tuhan, Tuhan begitu ajaib dan kita harus percaya bahwa kalau kita mengikut Tuhan kita tidak merasakan tidak selalu enak-enak, saudara. Dan Tuhan selalu menguji kita dalam setiap keadaan kita. Tuhan uji apakah kita setia sama Dia. Jadi ini sampai ada yang bilang katanya suka berdoa, kenapa sakit? Jadi ini memang selalu kita hadapi selaku hamba Tuhan. Jadi dari waktu itu saya bicara sama anak saya, dia bilang sama saya, mama selalu begitu bicara begitu sampai 2 kali kasihan dia pulang balik dari Jakarta karena dia takut saya tidak kuat lagi tuh. Jadi dia pulang balik dan mak saya datang lagi, jangan baru. Aduh saya kasihan sekali sama dia. Dan puji Tuhan saya kalau banyak orang yang mendoakan anak-anak saya punya teman datang di rumah, jemaatnya datang, saya mengadu kasihan Tuhan, terima kasih banyak sekali yang memperhatikan saya. Dan saudara tahu kalau beli obat waktu COVID ini, waktu menjelang COVID kan saya tidak bisa ke dokter. Saya takut ke dokter karena dokternya juga tidak ada.
Jadi saya ambil itu obat-obat yang dari rumah sakit, saya bawa di apotek, saya minta beli ini obat ini. Sudah tahu harganya luar biasa. Jadi waktu saya dengan Tuhan, aduh, apa nih, kasihan, tidak mungkin anakku begitu banyak uang, karena saya sekarang hidup bergantung sama anak-anak. Jadi anak-anak yang membiayai saya. Jadi saya bilang, Tuhan tolong saya ini. Pada bulan Oktober yang lalu, saudara, ada orang yang mengirim uang sama saya, tetapi dia tidak mau kasih tahu siapa namanya. Dia kirim melalui keponakan saya yang dokter. Dia datang di rumah 2 orang, dan tante, ada sedikit uang yang orang kasih sama tante untuk pembelian obat-obat. Dia bilang begitu. Jadi saya bilang, aduh, siapa yang kasih, nak? Dia bilang sama saya, minta maaf tante, dia tidak mau dikasih tahu namanya siapa yang kasih. Saya bilang, Tuhan berkati berlipat ganda dengan apa yang sudah dia kasih siapapun itu. Terus dia bilang, mereka saya lihat kayak berkaca-kaca matanya, mau nangis tuh. Jadi saya bilang sama dia, terima kasih nak kasih tahu sama dia. Jadi mereka foto nih. Uangnya menurut saya tidak sedikit, saudara, 5 juta. Jadi saya bilang, Tuhan terima kasih. Dan memang pada waktu saya terima itu uang, saya betul-betul tidak ada uang mau beli obat. Saya bilang, Tuhan melihat apa yang ada di dalam kehidupan saya. Jadi saya sampai nangis sama Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan melihat keadaan saya. Tuhan mengerti perasaan saya, Tuhan mengerti hati saya, dan saya tidak pernah berhenti mengucap syukur sama Tuhan. Luar biasa Tuhan memberikan sama saya. Padahal pada waktu itu saya memang betul-betul tidak punya uang, saudara. Jadi saya kaget sendiri. 5 juta tidak sedikit buat saya. Dan saya betul-betul mengucap syukur sama Tuhan. Dan saya percaya kehidupan kita semuanya akan disertai Tuhan ketika kita berseru kepada Allah. Saya cuma mengangkat tangan, dan saya pasti mengangkat tangan, dan Tuhan pasti menurunkan tangannya sama saya. Dan begitu hebatnya Tuhan memberkati saya sampai saat ini. Itu menjadi kesaksian, dan saya percaya bisa memberikan kekuatan bagi kita, bisa memberikan inspirasi bagi kita bagaimana Tuhan memelihara kita. Puji nama Tuhan. Itu saja kesaksian saya, dan saya juga mengucap syukur saya bisa berdiri dengan baik karena saya mengalami penyempitan pada lutut saya, penyempitan saraf. Dan mungkin itu yang terjadi ketika waktu saya jatuh di sini. Mungkin karena saya merasa lemah kaki kanan saya. Jadi begitu periksa-periksa di dokter ini, ternyata saya mengalami penyempitan saraf, saudara. Nah, saudara yang terkasih, saat ini saya bisa jalan, saya bisa berdiri tanpa memegang apapun juga. Puji nama Tuhan. Itu saja yang saya bisa saksikan. Dan saya berterima kasih sama Tuhan, dan tidak pernah saya melewatkan untuk menyembah Tuhan di dalam kehidupan saya. Pagi dan malam saya harus melakukan, karena hanya itu yang saya berikan sama Tuhan. Tidak ada yang dapat kita gantikan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita selain menyembah Tuhan. Nah, itu saja yang saya saksikan. Sama-sama kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Amin. Mungkin masih bisa 1-2 orang lagi. Masih ada yang mau saksi? Eko dari Laut. Masih ada? Boleh maju ke depan. Masih ada? Tidak ada lagi? Rika. Ayo. Masih ada kesempatan untuk bersaksi. Gak ada ya? Sudah tidak ada lagi? Ya, kalau begitu saya akan bersaksi, Bapak Ibu Saudara, untuk kebaikan Tuhan.
Seperti yang kita tahu ada banyak kesaksian. Saya percaya karena sudah lama kita tidak bersaksi, Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur sekali buat kebaikan Tuhan. Sebelum masuk di COVID itu di bulan Maret, pas sebelum bulan Maret, bulan Februari, cicilan mobil kami selesai pas di bulan Februari. Puji Tuhan, bersyukur sekali. Pas bulan Februari, bulan depannya Maret sudah COVID, Bapak Ibu Saudara. Dan pas sekali waktu Tuhan bahwa cicilan mobil waktu itu sudah selesai, sudah lunas di bulan Februari. Dan kemudian baru-baru ini anak saya Gwen itu mengalami pembengkakan di bawah telinganya sini, Bapak Ibu Saudara. Biasa dia begitu tapi kecil, tapi dia hilang. Kalau mau flu baru timbul lagi. Tapi waktu hari itu dia bangun dengan menangis. Itu bengkaknya kayak telur ayam kampung, Bapak Ibu Saudara, besar di sini. Dia nangis karena sakit, dia tidak tahan sakitnya. Jadi saya bilang berdoa, berdoa. Kalau sakit berdoa. Terus sampai saya kasih obat. Kemudian besoknya karena masih bengkak, saya bawa ke dokter. Kebetulan ada teman saya suster, saya bawa ke dokternya. Dan dia bilang, dokter, ini bukan bengkak babi. Karena kalau bengkak babi dia ke bawah dan dia keras. Ini agak lembek. Jadi saya sarankan saya kasih rujukan pergi USG. Karena ini bukan bengkak babi. Saya kayaknya ini kalau tidak salah ini ada nanah di sini, infeksi. Jadi saya sebelum dia kasih rujukan karena waktu itu hari Sabtu, hari Senin baru buka kliniknya. Dan hari Senin saya sebelum USG saya berdoa sama dia sebelum pergi USG. Saya bilang, Tuhan saya percaya hasil USG-nya ini tidak ada apa-apa. Maksudnya penyakitnya yang biasa aja begitu. Pasti sembuh gitu. Jadi saya bawa ke USG waktu itu di USG dan karena corona meningkat, dokter yang saya datangi waktu itu tutup lagi prakteknya. Dia bilang nanti buka tanggal 4. Tapi puji Tuhan dia mau terima saya lewat WA. Jadi saya kasih kirim foto USG dan hasilnya itu dari WA. Dia bilang, oh iya ini betul, ini infeksi pembengkakan dan ini nanah. Jadi karena ini corona juga agak rawan kalau mau operasi. Jadi saya kasih terapi obat. Dia bilang begitu. Jadi dikasihlah obat waktu itu, dia minum obat. Sampai saya berdoa, Bapak juga dukung dalam doa. Akhirnya saudara hari ini sampai hari ini itu sudah tidak ada lagi, hilang saudara. Dia sudah sembuh, saya percaya itu. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, itu saja kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin masih bisa satu orang lagi. Resa, oh ya, oke. Saya akan bersaksi. Ada banyak perbuatan Tuhan yang saya alami. Cuman saya akan memberikan satu kesaksian secara spesifik karena kita sekarang tengah pandemi ini. Waktu tanggal 21, yang 20 itu hari Minggu itu kita selesai makan-makan, kita pulang itu saya sudah hidung saya tersumbat. Saya anggap itu hal biasa. Nah pas saya dalam bus itu kan sorenya saya harus balik. Nah di dalam bus itu kan di bus itu kan ada bau-bau lah ya. Loh kenapa sih nggak cium bau apa-apa ini? Dia buka siapa saya tidak saya ambil lah hand sanitizer, saya semprot, saya cium, tidak ada juga bau apa-apa. Nah ketika bus berhenti di tengah jalan itu saya cari makan lagi, beli makan, saya makan roti. Perasa saya masih ada, cuman penciuman saya sudah hilang. Saya sudah tengah jalan ini dan saya harus ke kampung saya. Masa saya harus karantina di rumah saya? Sedangkan rumah saya itu ramai sekali ya, banyak anggota keluarga itu. Dalam perjalanan tiba di rumah, saya langsung mandi sebelum mandi. Saya tiba malam, saya langsung mandi sebelum mandi. Saya bilang saya tidak mau bilang dulu sama
keluarga saya, karena saya takutnya mereka parno, mereka jauhi saya. Saya cukup pakai masker dalam rumah itu. Mereka bilang, apa sih masker mau kenapa? Saya bilang, tidak sih, saya lagi nyaman pakai masker, seperti itu kan. Nah ketika tengah malam itu saya tahu rasa-rasa gelisah, susah tidur seperti itu. Ya, itu yang saya rasakan. Dan esok harinya tanggal 21 hari Senin, perasa saya tidak ada. Saya sarapan nasi kuning itu hari. Saya rasa tidak ada apa-apa. Saya sudah mulai parno. Saya pikir saya biasa. Ini mungkin flu biasa. Kan kalau kita flu kan biasa juga tidak ada perasa. Perasa kita mati. Saya makan yang pedas segala macam. Saya pancing dia segala macam. Sambil minyak kayu putih juga untuk taruh di rumah saya. Sampai saya nekat karena saking parnonya, saking takutnya saya itu saya ambil minyak kayu putih itu saya masukkan ke hidung saya. Saya gosok segala macam. Cuma rasa perih yang saya rasa, tidak ada bawa apa-apa. Saya bilang, Tuhan tanggal 25 ini kita mau Natal. Saya mau ibadah sama-sama keluarga saya mau ke gereja juga, ketemu teman-teman di gereja seperti itu. Masa saya harus periksa, harus ke rumah sakit. Pasti saya positif COVID ini. Saya sudah pikir macam-macam. Saya berjalan dari iman. Saya menganggap itu hal biasa seperti itu. Perasa saya mati, pencuma saya mati. Akhirnya saya ngomong ke tante saya. Nah, tante perasa sama pencuma saya itu. Jangan-jangan kamu COVID nak? Saya bilang. Jangan bilang begitu deh. Kayak ini hal biasa. Mungkin karena kita lagi di masa-masa pandemi, jadi langsung menjurus ke situ, itu kan? Tadi penciuman sama perasa sudah mati, tidak rasa. Segala makanan saya tidak cuma apa-apa. Nah, pas di malam Natal itu di samping rumah kami itu kan tempat tong sampah besar itu ya. Jadi semua masyarakat buang sampah. Saya cium bau. Busuk sekali. Puji Tuhan, penciuman saya sudah mulai normal, tetapi perasa saya masih belum di malam Natal itu. Saya makan ayam kari segala macam makan, tidak ada rasanya, semua percuma. Tanggal 25, saya pikir saya tetap ke gereja ini deh, tapi saya tetap pakai masker saja. Intinya kan saya tidak demam segala macam. Pokoknya saya anggap itu hal biasa. Tanggal 25 gereja segala macam. Cuma tante saya yang tahu kalau saya alami hal seperti itu. Tapi pada ini saya tetap pakai masker di rumah saya pada hari itu. Malam tahun pokoknya sampai tahun baru itu perasa saya rasa tidak ada. Penciuman oke. Tapi hidung masih tersumbat. Pokoknya saya bersikeras, ini bukan COVID. Itu sekitar saya, karena kan kalau kita kan flu pasti ya biasa juga kita alami perasa mati. Ini bukan COVID. Saya cuma minum paracetamol, saya minum vitamin imbus itu hari. Sakit saya ini sudah berapa hari ini. Saya pancing, segala macam makanan saya makan, buah-buahan sampai itu buah apel itu saya gosok-gosok di lidah saya supaya ada rasa segala macam. Buah tebu juga saya gosok-gosok di lidah saya, tetap tidak ada rasa. Di situ saya mulai pikir, saya ini COVID ini. Karena di Makassar saya kemana-mana. Tanggal 1 bangun pagi, ya kita mau ke gereja, saya makannya sarapan. Itu sih sudah rasa apa-apa, cuman saya anggap hal biasa ya, karena mungkin saya tidak sadar juga sama makan. Enak ini opor, ini enak sekali. Pas saya ibadah, saya pikir saya tadi makan, cuma saya sudah rasa apa-apa. Puji Tuhan, saya sudah rasa apa-apa. Itu saya bersyukur. Saya dalam pikiran saya bukan COVID. Tuhan, saya bukan COVID. Terima kasih, saya bukan COVID. Walaupun saya COVID kan terserah, yang penting saya sudah sembuh. Nah, disitu saya mengalami, intinya apa yang kita imani itu yang akan terjadi. Itu yang saya perjalanan iman, pasti saya sembuh. Ini bukan COVID. Itu sebenarnya dalam diri saya, ini bukan COVID. Karena saya rasa itu hal biasa. Dan puji Tuhan,
di awal tahun itu saya mengalami pemulihan penciuman. Saya sudah, walaupun hidung saya tersumbat, cuman perasaan masih sudah ada, penciuman sudah ada, dan saya bersyukur untuk pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesaksian para Bapak Ibu Saudara. Cemelda, oh iya, boleh. Mari. Yang terakhir, Cemelda. Di nama Tuhan. Saya beri kesaksian. Memang waktu ibadah, sebenarnya pengen mau bersaksi. Tiba-tiba pintu kesaksian dibuka. Tapi di situ saya bisa, aduh, sudah kesaksian tidak, kesaksian tidak. Jadi sudah dengan kegelisahan ya sudah saya beranikan itu, karena saya sebenarnya orangnya demam panggung. Saya mau bersaksi, mungkin selama beberapa minggu ini saya tidak datang ibadah karena saya terkena terpapar COVID. Saya positif. Pada itu saya lagi di Bali, sebenarnya mau pulang ke mertua, cuma dengan syaratnya kita harus swab. Pada itu saya sebenarnya waktu 2017 saya kan berangkat, waktu 16 saya memang lagi sakit, saya demam. Sebenarnya waktu mau berangkat itu sebenarnya sudah banyak halangan dan rintangan, cuma saya ikut suami saja suami yang mau, karena waktu itu hari sebenarnya kita berangkat tanggal 18, karena tiba-tiba ada berita dibilang pada tanggal 18 itu berangkat harus swab, dan kita nak mau swab, akhirnya kita undur ke 17 dengan kita tambah biaya. Ya sudah, kita akhirnya rapidnya bagus. Pas sampai situ tanggal 20 mau ke Jogja, karena mau berangkatnya dari sana disuruh swab. Tiba-tiba itu di swab hasilnya positif. Terus rasa dirinya itu saya rasa tiba-tiba saya termelongo, nggak bisa berangkat. Akhirnya dokter di sana bilang, ini mau gimana? Saya bilang, gimana Kak? Saya nggak mau dikarantina di sini, soalnya saya nggak punya keluarga di sini, saya sendiri. Begini saja, nanti saya pikir-pikir dulu Pak. Ya, saya pulang di hotel dengan suasana hening sekali bersama suami juga terbangun, jadi kita kebingungan di sana. Langsung gini, jadi gimana? Kita langsung sampai kita lari saja, kita pulang saja, begini, kira-kira di bandara kita tidak diangkut itu. Untung masih itu rapid test masih berfungsi. Kita coba saja, kalau kita mau tes lagi nggak usah kita pulang dengan betul sepanjang itu. Tiba-tiba kita beli tiket untuk pulang ke Makassar, nggak jadi, sampai kita nggak tahu waktu tadinya jemput di Jogja, tapi kita belum tahu bisa ke Makassar sama Ipar, dibilang ini kita positif, tapi jangan kasih mami, takutnya dia drop. Lebih pulang daripada kita paksa juga mau sana, nanti lagi ada apa sama orang tua, kita pulang. Sampai di situ pulang Makassar, nggak langsung pulang ke rumah, kita karantina sendiri. Karantina, tadi obat apa. Setelah itu memang sampai penciuman juga hilang. Sampai penciuman hilang, akhirnya kita juga di hotel itu sama suami mulai kayak entah sugesti atau apa, timbul kayak enak, badan tak enak, badan kayak ditusuk-tusuk gitu, tusuk-tusuk. Setelah itu kayak ada batuk juga, tapi puji Tuhan kita tak sesak, kita tak sesak nafas. Yang itu kita selalu cek oksigen. Setelah itu sudah berjalan berapa hari, ada kayaknya mungkin 10 hari. Waktu itu saya tidur cuma tiba-tiba saya Pak Gembala ada kasih saya ayat, tapi pasalnya itu enggak saya coba untuk melihat, saya cuma melihat itu kayaknya
satu, tapi nggak tahu airnya berapa gitu. Saya coba cari-cari, saya lihat, tapi nggak bisa kelihatan. Suatu kita berapa hari kita perhatikan begitu, terus saya tiba-tiba nanti mungkin juga ini teguran Tuhan masih sayang sama saya, dan di situ saya tiap tanggal subuh saya terbangun begitu, nggak bisa tidur, dan mungkin Tuhan mau saya memuji dan menyembah Dia. Terus tiap hari begitu semenjak saya kawin di karantina, pasti sekitar jam 3 begitu saya terbangun bukan karena bilang sakit apa tidak, begini saya nggak bisa tidur begini, saya kayak bergerak, mungkin Tuhan mau saya berlutut begitu, menyembah dengan Dia, saya menyembah begitu. Suami saya biasa terbangun tiba-tiba begitu, dia lihat saya, dia menegur saya, ya, kok kenapa, kok gak baik? Langsung saya suka dari dia begini, saya langsung menyembah, saya sudah tidur. Biasanya dia membahas lagi, ini kamu sulit tuh, nggak bisa tidur kan? Bilang gitu, saya bilang ngantuk, jadi makanya saya berdoa, kok ditinggal saya kenapa? Karena kita dua orang situ saling menjaga kan, maksudnya kalau saya biasa dia perhatikan dia juga kayak dia baru nafas dia tidur. Saya biasa dia dulu dia nafas dia gitu. Biasa kadang itu saya sentuh lagi dia kayak gini kan, panas tidak. Pokoknya kita dua orang waktu jaga begitu, waktu tanya di keluarga juga sampai di mertua apa semua sudah tahu, dia terus dia kontak kami itu berdua, sampai bagus semua kirim ke kami, beli di topek itu di kami semua sampai lengkap sampai malu semua diberikan apa. Ini bos itu yang putih, iya sudah. Itu pas kita sudah belajar 15 hari, kita datang swab lagi di Siloam. Terus suami saya mau turun sini, tunggu dulu, saya mau berdoa. Ini kau dari saya ini, Tuhan, kau lihat saya ada berada di Siloam, ini swab, dan nanti ambil hasilnya, apapun hasilnya Tuhan beri, saya tetap ikhlas dan tetap bersyukur. Padahal sudah swab, tidak lagi 3 hari hasilnya diambil, saya ulangi lagi. Tuhan, saya akan turun mengambil hasil, apapun hasilnya itu, saya tahu itu hasil dari Tuhan yang terbaik bagi saya. Saya terima dan ikhlas, dan tetap saya akan bersyukur pada Tuhan, apapun itu hasilnya. Saya amin, sampai itu bilang amin. Tidak segala belum ambil hasilnya, dan saya lihat puji Tuhan sudah diambil. Terima kasih. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan berdoa bersyafaat bersama-sama. Mari kita satukan hati dan berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini, sungguh suatu persekutuan ibadah yang indah. Kami boleh menguatkan satu dengan yang lainnya dengan kesaksian, bahkan dengan kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pagi hari ini. Terima kasih Kau begitu dahsyat dan ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Sekalipun banyak tantangan persoalan akhir-akhir ini, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih buat hamba-Mu Ibu Pendeta Linjo yang sudah menjadi saluran berkat pada pagi siang hari ini. Kau berkati kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Engkau melindungi, menyertai dia dimanapun dia berada, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, apa yang menjadi pergumulan yang dihadapi hari ini, kami percaya Tuhan selalu menolong kehidupannya. Begitu juga jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan memberkati, melindungi, menyertai jemaat-Mu Tuhan. Tutup bungkus jemaat-Mu dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Iman yang kokoh, kepercayaan yang penuh kepada Tuhan tak menjadi bagian dalam kehidupan kami menjalani hari-hari ini. Berkati pribadi lepas pribadi, rumah tangga demi rumah tangga. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan jemaat-Mu. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus, yang putus asa diberikan pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Bapak Gembala, Ibu Gembala ke dalam tangan-Mu, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Berkati, berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan, berikan hikmat yang daripada Tuhan.
sebagai Bapak Gembala di tempat ini boleh membawa jemaat Tuhan semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Berkati semua pengerja yang mengambil bagian pelayanan. Tuhan berkati, biarlah urapan yang baru senantiasa dicurahkan. Biarlah lewat pelayanan kami ada banyak jiwa boleh mengenal Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga ibadah sekolah minggu online ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di sana dan malah setiap anak-anak sekolah minggu mereka boleh bertumbuh dalam kebenaran akan firman Tuhan. Berkati guru-guru yang akan mengajar mereka Tuhan. Berkati juga ibadah raya kami minggu depan. Kami percaya semuanya Tuhan ambil alih dan mendatangkan kebaikan, mendatangkan hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Berkati persembahan umat-Mu yang sudah diberikan pagi hari ini Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan yang mengembalikan persepuluhan mereka. Engkau membukakan tingkap-tingkap langit-Mu, mencurahkan berkat-Mu sampai setiap anak-anak-Mu berkelimpahan. Dan kami percaya Tuhan menjauhkan belalang-belalang pelahap dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati mereka yang memberikan ucapan syukur mereka Tuhan. Apa yang mereka perbuat dibuat berhasil dalam nama Yesus. 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda sesuai dengan janji firman Tuhan. Bapa terima kasih. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir pagi hari ini. Mereka yang lalai Tuhan, Engkau ingatkan mereka. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang sedang berlibur di kampung mereka Tuhan memberkati. Dan di minggu-minggu yang akan datang boleh kembali bersama-sama kami beribadah di tempat ini. Berkati juga pemilik Hotel Century, bahkan semua staf karyawannya. Biarlah mereka juga boleh menikmati sukacita yang daripada Tuhan. Kami tak berdoa bagi kota Makassar Tuhan. Mari Bapa, Kau berdaulat atas kota ini. Engkau menolong kota ini, ampuni Tuhan. Selamatkan kota Makassar. Kami percaya biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas kota kami. Begitu juga dengan bangsa kami Indonesia. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya mata Tuhan ada di bangsa kami. Engkau mengasihi bangsa kami. Dan kami berdiri bagi bangsa kami, berdoa memohon pengampunan Tuhan atas bangsa kami. Ampuni bangsa kami. Selamatkan bangsa kami. Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa bagi keluarga korban pesawat Sriwijaya Air. Berikan mereka kekuatan. Berikan mereka penghiburan Tuhan. Di dalam Tuhan kami percaya damai sejahtera, sukacita boleh mengalir atas kehidupan keluarga demi keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami masih boleh beribadah pagi hari ini. Dan kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sehingga kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini.
kiranya Tuhan Yesus Engkau memberikan iman yang teguh bagi umat-Mu, memberikan iman yang dari firman, sehingga mereka tidak mengeraskan hatinya untuk datang berkumpul bersama mendengarkan firman, sehingga menimbulkan iman yang teguh. Dan apa yang mereka imani, itulah yang terjadi, bahwa Engkau telah menyembuhkan kami dari segala penyakit dengan bilur-bilur-Mu, dan Engkau telah mengampuni dosa kami, sehingga tidak ada pikiran-pikiran yang lain ini. Harapan Tuhan bahwa kami sudah disembuhkan oleh Engkau, apapun penyebab. Kami percaya bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan. Bahkan percaya bahwa doa tidak dibatasi oleh situasi apapun juga. Berikan iman yang teguh, berikan hati yang rindu untuk selalu diberkati oleh firman-Mu, sehingga iman kami akan bertumbuh dan bertumbuh mengandalkan Engkau, sehingga kami boleh menjadi takut akan Engkau, mengasihi Engkau, memegang dan melakukan perintah-Mu. Berkati iman percaya umat-Mu, berkati hati mereka untuk setia mendengarkan firman-Mu, berkati iman mereka Tuhan untuk mengandalkan Engkau, selalu datang memuji menyembah Engkau walau keadaan apapun juga, sehingga mereka akan melihat campur tangan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Firman-Mu berkata, orang yang percaya akan Engkau akan mengalami mujizat-mujizat Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Dan sebelum kami berpisah untuk bertemu kembali, izinkan hamba memohon berkat-Mu bagi umat. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat iman percaya-Mu untuk menerima berkat Tuhan dengan mengangkat kedua belah tangan-Mu di hadapan Tuhan. Diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah bakul-Mu, diberkatilah adonan-Mu, diberkatilah keluar masuk-Mu, dibiarkan musuh maju berperang terpukul kalah oleh-Mu, dan apa yang Engkau kerjakan Tuhan berkati, sehingga Engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan Engkau menjadi ekor, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kemuliaan dan kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.